Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Restu Bias Trimandika MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester saya yang berjudul Gejala Fonologis dan Perubahan Bunyi Bahasa Indonesia dalam Bahasa Generasi Z. Sebelum kepada materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismaya Fauziah, NIM 242100044, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B1 PBSI non-reguler. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita bahas materi kali ini. Di sini saya akan memaparkan pendahuluannya terlebih dahulu. Apa itu fonologi? Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam bahasa. Dalam konteks globalisasi dan teknologi, fonologi menjadi sangat relevan karena generasi muda, khususnya generasi Z, menciptakan pola baru dalam berbahasa. Generasi ini hidup dalam paparan budaya global, terutama bahasa Inggris yang mempengaruhi sistem bunyi bahasa Indonesia. Lalu ada relevansi fonologi di era globalisasi. Di era globalisasi dan teknologi, interaksi budaya, khususnya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mempengaruhi cara berbicara generasi Z. Lalu ada generasi Z, yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Kehidupan dalam lingkungan digital yang mendukung kelangsungan bahasa dan paparan budaya asing. Fokus kajian artikel ini mengeksplorasi bagaimana pengaruh lingkungan digital menciptakan perubahan fonologis yang mencolok pada generasi muda. Generasi Z sebagai generasi digital yang menghadirkan pola baru dalam pelafalan dan intonasi bahasa Indonesia. Tujuan presentasi untuk mengidentifikasi gejala fonologis dalam bahasa generasi Z, menganalisis pola perubahan bunyi, dan memahami dampaknya terhadap karakteristik fonologi bahasa Indonesia. Karakteristik generasi Z, konteks linguistik, dan dampak pada bahasa. Yang pertama ada karakteristik generasi Z. Lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Generasi yang tumbuh di era digital dan globalisasi, sangat akrab dengan teknologi, media sosial, dan budaya global, interaksi intens dengan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Lalu ada konteks linguistik. Teknologi menjadi katalisator utama dalam perubahan fonologis. Media sosial, film, dan musik mendorong integrasi linguistik. Media sosial TikTok, Instagram, WhatsApp menjadi platform komunikasi utama. Paparan konten melintasi bahasa membentuk pola bicara yang lebih fleksibel. Tingginya paparan terhadap bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Lingkungan linguistik yang fleksibel memunculkan fenomena asimilasi, elisi, reduksi, metasis, epentesis, dan perubahan intonasi. Lalu ada dampak pada bahasa, yaitu perubahan sistem bunyi atau fonologi, pola hibrid dan penggunaan bahasa Indonesia, dan kemunculan identitas linguistik baru. Generasi Z adalah katalisator utama perubahan fonologis dalam bahasa Indonesia. Mereka lahir di era digital, sangat akrab dengan media sosial, dan mengalami interaksi lintas budaya melalui teknologi. Media sosial dan teknologi menciptakan lingkungan linguistik yang fleksibel, mempercepat adaptasi bahasa asing, dan mempengaruhi sistem bunyi bahasa Indonesia. Generasi Z adalah generasi global yang menciptakan tren baru dalam bahasa, termasuk sistem bunyinya. Gejala fonologis dalam bahasa generasi Z. Yang pertama ada asimilasi. Proses di mana suatu bunyi berubah menjadi mirip dengan bunyi lain yang berdekatan. Contohnya, aktivitas menjadi aktivitas. Bunyi P berubah menjadi F. Smartphone dengan bunyi T yang melemah mengikuti pola bunyi bahasa Indonesia. Yang kedua ada reduksi. Penyederhanaan atau penghilangan bunyi untuk efisiensi komunikasi. Contohnya enggak menjadi enggak atau enggak.
Sudah menjadi udah, sebentar menjadi entar. Please menjadi please, sorry menjadi sorry. Yang ketiga ada elisi, penghilangan bunyi vokal atau konsonan dalam kata atau frase untuk mempercepat percakapan. Contohnya, aku tidak tahu menjadi gak tahu, apa kabar menjadi apa kabar, atau bahkan apa kabar. Yang keempat ada metathesis, perubahan posisi bunyi dalam kata. Contohnya, suami menjadi misua, lazim ditemukan dalam dialek tertentu. Yang kelima ada epenthesis, penambahan bunyi untuk mempermudah pelafalan. Contohnya, stres menjadi setres dengan penambahan vokal e untuk memudahkan artikulasi. Yang keenam ada intonasi dan ritme, penekanan akhir atau infleksi ke atas, nada naik di akhir kalimat menyerupai pola bahasa Inggris. Ritme bicara yang lebih cepat dan dinamis mencerminkan pola bicara media sosial. Contohnya, kamu beneran suka dia? Dengan nada naik di akhir menyerupai pertanyaan dalam bahasa Inggris. Gejala ini mencerminkan kreativitas linguistik generasi Z, tetapi juga mempengaruhi ciri khas bahasa Indonesia. Gejala ini mencerminkan perubahan linguistik akibat globalisasi dan budaya digital. Penggunaan kode campuran atau kode switching. Definisi kode campuran: penggunaan dua bahasa dalam satu percakapan atau kalimat. Integrasi fonologis bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Contohnya adalah aku mau ikut meeting nanti. Contoh yang kedua, besok aku ada meeting, terus lanjut ke homework. Fenomena intonasi, ritme dan pola nada menjadi lebih dinamis dan cepat. Penggunaan nada berubah mengikuti pola bahasa Inggris pada kata-kata serapan seperti meeting dan homework. Kode campuran menunjukkan bagaimana generasi Z memadukan unsur fonologis dari bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kode campuran adalah salah satu cara generasi Z menavigasi dunia multibahasa. Media sosial dan tren fonologi. Yang pertama ada peran media sosial. Media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram mempengaruhi pola bicara generasi Z dan menciptakan tren bahasa baru. Penyebar tren bahasa pada pola pelafalan dan intonasi fonologi populer di kalangan generasi Z. Lalu ada fenomena yang muncul. Intonasi nada sindiran atau satirical tone, nada datar atau monoton untuk menyampaikan sarkasme. Lalu ada bahasa hibrid, kombinasi kosakata asing dengan pola fonologi Indonesia. Rasa digital seperti nge-scroll, nge-tag, dan nge-post. Generasi Z sering memodifikasi kata asing yang disesuaikan dengan pola bunyi bahasa lokal fonologi Indonesia. Misalnya kata please menjadi please, sorry menjadi sorry. Media sosial adalah wadah utama inovasi fonologis bagi generasi Z. Media sosial mempengaruhi ritme bicara dan menciptakan inovasi fonologis dalam bahasa sehari-hari. Dampak perubahan fonologis. Yang pertama ada dampak positif, mendorong inovasi linguistik dan memperkaya bahasa Indonesia yang komprehensif. Lalu kemampuan berkomunikasi efektif di lingkungan multibahasa. Yang terakhir, pembentukan identitas linguistik yang lebih modern dan relevan dengan era globalisasi dan era digital. Yang kedua, ada dampak negatifnya. Potensi hilangnya keunikan atau ciri khas fonologi asli bahasa Indonesia. Lalu ada risiko dominasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, yang berpotensi mengkikis identitas linguistik nasional. Yang terakhir, ada kesenjangan linguistik antara generasi muda dan tua. Perubahan ini menciptakan peluang sekaligus tantangan yang memerlukan keseimbangan antara inovasi dan pelestarian fonologi bahasa Indonesia. Teori linguistik yang relevan. Yang pertama ada teori fitur distinktif, menganalisis bagaimana elemen bunyi berubah berdasarkan cara dan tempat artikulasi. Yang kedua ada teori prosodi, mengkaji aspek suprasegmental seperti intonasi, tekanan, ritme bicara dalam ujaran.
Yang ketiga ada teori alih kode atau code switching. Memahami fenomena pencampuran bahasa dalam komunikasi bilingual dan mengkaji fenomena integrasi bahasa asing ke dalam bahasa lokal. Yang terakhir ada teori fitur fonem. Mempelajari perubahan fonologi seperti pada konsonan dan vokal dalam kata serapan. Teori-teori ini relevan untuk mempelajari dinamika perubahan fonologis dalam bahasa generasi Z. Solusi untuk menjaga keseimbangan. Yang pertama ada pendidikan bahasa, menekankan pentingnya pelestarian fonologi lokal dalam kurikulum di sekolah, lalu mengenalkan dan mengajarkan dialek dan variasi Indonesia. Yang kedua ada promosi bahasa lokal, memanfaatkan media sosial untuk mempopulerkan dan memperkenalkan kembali penggunaan fonologi asli khas bahasa Indonesia. Yang ketiga ada kebijakan bahasa nasional, mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang berimbang antara inovasi dan pelestarian tanpa mengabaikan keaslian bahasa Indonesia. Yang terakhir ada penguatan identitas linguistik, membangun kesadaran akan pentingnya menjaga ciri khas bahasa lokal. Dengan strategi yang tepat, langkah-langkah ini diperlukan agar bahasa Indonesia tetap relevan tanpa kehilangan identitasnya. Kesimpulannya adalah perubahan bunyi yang terjadi pada bahasa generasi Z merupakan fenomena linguistik yang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan teknologi. Gejala fonologis seperti reduksi, asimilasi, elisi, metasis, epentesis, dan perubahan intonasi menunjukkan bagaimana bahasa berkembang sebagai respon terhadap kebutuhan komunikasi generasi muda. Dengan pendekatan yang tepat, inovasi bahasa generasi Z dapat menjadi aset berharga bagi perkembangan linguistik Indonesia sekaligus menjaga warisan fonologis lokal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.